Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok kokurikuler. Kami akan membuat video edukasi yang berjudul Bagaimana Cara Merawat Uang dan Cinta Kepada Rupiah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Akila Safia Rinda Brisolikin, absen 4 dari 10.5. Aku Nabila Lina Safira, absen 23 dari kelas 10.5. Saya Jalin Afria Ridwan, absen 16 dari kelas 10.5. Saya Kuisha Murtita Zizi, absen 28 dari kelas 10.5. Saya Muhammad Nadif Filjatullah dari absen 22 dari kelas 10.5. Saya Christian Arif Bintang Pratama, nomor absen 9 dari kelas 10.5. Yuk, saksikan videonya. Saya mau nanya, kalian tahu nggak siapa gunanya Bank Indonesia tuh? Kurang tahu. Wow. Wah, kebetulan banget. Aku tuh baru ikut seminar BI, jadi banyak banget yang harus kita ketahui dari BI. Wah, serius Rin? Sharing dong, aku juga penasaran nih. Yaudah, yuk kita bahas bareng-bareng. Boleh. Jadi, peran utama Bank Indonesia itu apa sih? Bank Indonesia punya peran super penting, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi bayangin deh, kalau misalkan nilai rupiah nggak stabil, harga barang bisa naik turun gila-gilaan loh. Oh, makanya kalau ada inflasi atau nilai tukar dolar naik, BI yang atur ya? Exactly, BI kerja keras banget buat ekonomi kita tetap stabil. Halo. Kalau ngomongin soal uang, aku masih suka bingung bedain mana yang asli sama yang palsu. Ada tips nggak? Nah, itu penting banget tuh. Ada yang namanya 3D dan 5J. 3D dan 5J? Apaan tuh? Nah, itu cara melihat keaslian uang. Jadi, yang pertama ada dilihat. Lihat apakah ada watermark dan gambarnya. Yang kedua yaitu diraba. Diraba, pasti ada tekstur khususnya dari uang yang asli. Yang terakhir itu diterawang. Jadi kita dilihat, nah itu pasti kalau uang asli bahkan terawang dan kelihatan cahayanya dari belakang. 5J itu adalah cara merawat uang. Yang pertama itu ada jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distaples, dan jangan basah. Oh, dan nominal uang itu dari 1.000 sampai 10 juta ya? Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan kalian punya uang yang rusak atau sobek atau gimana atau palsu, itu laporin ke Polres terdekat atau BI atau bank terdekat. Jadi jangan ditukar. Tapi sekarang kan zamannya cashless ya. Kalau kris itu gimana sih sistemnya? Kris itu Quick Response Indonesia Standard. Jadi satu QR code itu bisa buat semua. Yang penting tentang QRIS, statis dan dinamis, bisa dipakai untuk pembayaran retail. Statis untuk transaksi di bawah 500.000, tanpa potongan di atas 500.000. Karena 0,3% aja bisa tarik tunai. Hati-hati karena ada yang namanya, yang pertama ada kris tanpa tatap muka. Nah ini tuh berbahaya dan bisa terjadi penipuan. Yang kedua ada kris stem. Nah ini hanya bisa dilakukan untuk Android. Yang ketiga ada kris PL. Nah kris ini memerlukan verifikasi. Nah, ini penting banget guys soal keamanannya. Betul banget. Kita tuh punya 3 kata kunci, yaitu peduli, kenali, adukan. Peduli, jangan transfer lewat wifi publik, itu bisa dihack. Lalu kenali mana yang resmi dan tidak resmi. Terkadang ada pun yang centang biru, tapi itu tidak resmi dan bisa dari pembayaran atau sumbangan. Aduh, kalau ada masalah, lapor ke sistem pelaporan BI atau pinjaman online ke OJK. Dan info lainnya. Nah yang pertama ada BIFAS, yaitu transfer nominal 10.000 sampai 250 juta dengan tarif 2.500 dan wajib menggunakan PKI yaitu pemeriksaan KTP. Nah, yang kedua ada UMKM atau usaha kecil dan itu 0% bunganya. Nah, yang ketiga ada donasi. Nah, donasi ini dengan menggunakan 0% biayanya. Jaga uang dengan 5J. Cek keaslian dengan 3D. Pakai kris yang aman. Waspada penipuan. Lapor kalau ada masalah. Yuk, kita jadi masyarakat yang melek finansial.